Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus penumpang jurusan Madura Jakarta yang diduga juga mengangkut rokok ilegal ludes terbakar di Bangkalan. Dua nelayan di Sumeneb kembali menemukan paket sabu-sabu 3 kg mengapung di perairan Masa Lembu. Indahnya kebun bunga ala Eropa berpadu dengan perbukitan kapur di wisata alam Gosari, Gresik. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik kecap di Surabaya terbakar. Beruntung kebakaran pabrik yang berada di kampung padat penduduk tersebut tidak merembet ke bangunan lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pabrik kecap 3 lantai yang terbakar ini berada di permukiman padat Jalan Donokerto 11, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Sejumlah saksi mengatakan api berasal dari mes atau tempat tinggal karyawan yang berada di lantai 2 dan dengan cepat merembet ke bangunan lain. 14 unit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya tiba di lokasi berhasil melokalisir kebakaran sehingga tidak merembet ke rumah warga. Kabid Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, Wasis Sutikno mengatakan api diduga muncul akibat korsleting listrik di salah satu kamar karyawan. Alhamdulillah tadi teman-teman sudah tiba di lokasi cepat ya, 25 satuan, jadi nggak sampai 7 menit ya. Alhamdulillah sampai di lokasi teman-teman bisa melokalisir, jadi nggak sampai merembet ke rumah warga. Ya diduga ada korsleting listrik dari yang terbakar dalam mes karyawan, tapi tadi kondisi gudang atau pabrik tutup ya, jadi semua karyawan pulang atau libur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena pabrik libur sehingga dalam keadaan kosong. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Akibat korsleting kelistrikan di bagian mesin, bus jurusan Madura Jakarta terbakar dan sempat meledak di Bangkalan, Madura. Sopir dan penumpang selamat. Dari hasil penyelidikan polisi, bus diduga mengangkut rokok ilegal dan menyalahi jalur trayek resmi. Sebuah bus penumpang dari arah Sumeneb menuju Surabaya mengalami kebakaran di Jalan Raya Paterongan, Galis, Bangkalan. Kobaran api dengan cepat melahap badan bus, bahkan sempat disusul oleh ledakan dari bagian belakang kendaraan. 2 sopir serta 3 penumpang berhasil keluar dari bus sebelum api menghanguskan kendaraan sehingga tidak ada korban jiwa. Warga setempat serta pengendara yang melintas bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun upaya tersebut sia-sia karena besarnya kobaran api. Keluar asap sama api. Dari belakang bus ya? Iya, belakang bus. Iya, langsung berhenti supirnya. Terus sama saya itu dibantu pakai apa itu? Semprot apa itu? Apar. Nggak nutut, udah dari mesin itu udah keluar api. Nah, untuk penumpangnya gimana? Alhamdulillah selamat, nggak ada korban. Banyak penumpangnya, Pak? Ya lumayan. Menurut polisi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin AC kendaraan hingga memicu ledakan. Dari hasil olah TKP polisi, bus diduga juga mengangkut rokok ilegal karena petugas mendapati ratusan batang rokok berserakan di sekitar lokasi. Selain itu, hasil pemeriksaan unit lantas, surat-surat kendaraan sopir bus juga melanggar jalur trayek resmi. Bus melaju dari arah Sumeneb hendak menuju arah Surabaya, terdapat konsleting listrik di dalam bus tersebut karena sempat terdengar bunyi agak ledakan. Kemudian untuk si kernetnya turun, kemudian memeriksa ke belakang, mobil sudah
dengan kondisi ada api terbakar. Kemudian menghentikan kendaraannya, kemudian penumpangnya, kernetnya semuanya turun. Polisi kini masih memeriksa sopir bus. Akibat kebakaran lalu lintas di kawasan ini sempat mengalami kemacetan panjang. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Dua nelayan asal Pulau Masalembu, Kabupaten Sumeneb kembali menemukan paket sabu-sabu 3 kg yang mengapung di laut. Keduanya langsung menyerahkan temuan sabu-sabu tersebut ke polisi. Dua nelayan bernama Zehri dan Fakih asal Pulau Masalembu, Kabupaten Sumeneb mendatangi Mapolsek Masalembu untuk menyerahkan barang terbungkus plastik yang mereka temukan mengapung di lautan pada Sabtu lalu. Barang yang ditemukan tersebut sama persis dengan paket sabu-sabu 35 kg yang ditemukan 4 nelayan sebelumnya di perairan Masalembu. Kali ini yang ditemukan dua nelayan itu adalah sabu-sabu seberat 3 kg. Barang bukti sabu-sabu seberat 3 kg diserahkan ke dua nelayan tersebut. Telah diamankan di Polsek Masalembu. Barang haram itu akan dikirim ke Polres Sumeneb dan dikumpulkan dengan barang bukti sabu-sabu yang sebelumnya ditemukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa sabu dari nelayan Masalembu, yaitu ada tambahan 3 kg yang mana penyerahan oleh nelayan yang pertama hari Sabtu. Hari Sabtu, satu orang nelayan menyerahkan 1 kg sabu ke Polsek Masalembu. Kemudian pada hari Minggu dua orang nelayan menyerahkan 2 kg sabu ke Polsek Masalembu. Dan saat ini barang bukti 3 kg sabu hasil temuan nelayan tersebut diamankan di Polsek Masalembu sambil menunggu kapal untuk dibawa ke Polres Sumeneb. Polisi sangat mengapresiasi tindakan masyarakat yang menyerahkan temuan sabu-sabu itu ke aparat berwenang. Petugas mengimbau masyarakat jika menemukan paket serupa untuk diserahkan ke pihak berwajib. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Perampokan kembali terjadi di Probolinggo Senin dini hari. Pelaku yang berjumlah 6 orang membawa senjata api dan sempat menyekap keluarga korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban. Perampok berjumlah 6 orang menyatroni rumah tukang tambal ban di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Senin dini hari. Pelaku mengacak-acak isi almari di ruang keluarga untuk mencari uang dan barang berharga yang disimpan korban. Bahkan pelaku sempat menyekap istri korban. Menurut korban, salah satu pelaku juga membawa senjata api yang diselipkan di pinggangnya. Pelaku juga mengancam akan melukai dan membunuh korban jika melawan. Jadi tadi malam memang capek, saya tidur sama anak. Di sini istri, yang di sana anak. Jadi saya tidur sampai jam 2.15. Terus ada yang bangunin di sana, dibangunin. Setelah dibangunin saya lihat, melek kan. Terus saya lihat itu tahu celurit itu udah banyak celuritnya ya. Udah 6 orang itu semua pakai celurit. Di dalam semua itu udah? Iya udah di dalam semua 6 orang ini. Ini pakai topeng? Tapi belum acak-acak belum. Pakai topeng atau? Pakai topeng. Pakai topeng, ada yang enggak pakai topeng 1 orang mungkin. Nah, yang saya kelihatan tapi tak seberapa melihat lah kan. Keenam perampok itu diduga masuk dengan meloncat tembok belakang setinggi 1 meter, lalu masuk rumah korban melalui pintu belakang dengan merusak dan mencongkelnya. Selain berhasil merampas uang senilai 3 juta rupiah lebih, pelaku juga melucuti perhiasan milik istri dan anak korban serta menggondol 2 ponsel. Polisi yang mendapat laporan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil olah TKP sementara untuk kejadian motif sudah jelas adanya tindak pidana penjara kekerasan dan pelaku masih dalam penyelidikan, masih kami dalami. Ada yang diamankan dari rumah korban? Sementara belum. Perampokan bersenjata api dan senjata tajam makin marak di wilayah hukum Probolinggo dan setidaknya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan sudah terjadi 3 kali. Dan Dian Gafur melaporkan dari Probolinggo.
Bagi Anda yang ingin berlibur dengan keluarga, wisata alam Gosari atau Wagos di Kecamatan Ujung Pangka, Gresik ini bisa menjadi pilihan. Pengunjung bisa menikmati taman bunga indah dan nuansa ala Eropa. Seperti apa keindahannya? Berikut liputan selengkapnya. Masih bingung mencari tempat wisata bersama keluarga? Jangan khawatir. Wahana alam Gosari atau Wagos di Kecamatan Ujung Pangka, Gresik ini bisa Anda kunjungi bersama sanak saudara atau teman-teman. Keindahan taman bunga warna-warni dijamin bisa menyegarkan mata Anda. Yang paling jadi favorit pengunjung di Wagos ini yakni Taman Cakra Dewi. Taman berbentuk cakra atau lingkaran ini berhias beragam tanaman dan bunga dari budidaya warga lokal. Bagaimana? Indah bukan? Layaknya wisata bunga di Eropa, tak heran taman wisata ini selalu jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berfoto. Selain taman bunga, pengunjung juga disuguhkan keindahan rumah hias yang dicat warna-warni dan wahana wisata seperti taman bermain ayunan serta perosotan untuk anak-anak. Masih belum puas bermain? Anda bisa mengajak si buah hati untuk berenang ataupun berkeliling menggunakan kereta sembari melihat perbukitan. Usai berkeliling, perut keroncongan pastinya. Eits, jangan khawatir dan jangan bimbang, tenang. Di sini juga ada warung makan dengan nuansa kafe sawah yang indah. Kesannya sangat menyenangkan karena dari harga tiket juga sangat murah, sangat ekonomi sesuai dengan kantong. Setelah itu juga pas untuk acara bersama keluarga, bunga-bunga pemandangannya juga indah, view-nya bagus. Selain itu banyak wahana di sini. Yang pasti tempat ini rekomen sekali untuk acara liburan bersama keluarga. Itu sangat menyenangkan, pokoknya seru dan pemandangannya juga sangat bagus sekali. Banyak bunga-bunga yang warna-warni yang banyak disukai oleh para pengunjung di sini, dan juga wahananya juga sangat menarik, baik untuk kalangan anak-anak sampai dengan dewasa. Bu, Menyenangkan ya. mungkin dari sekian banyak wahana, mungkin yang paling menarik apa? Kereta. Oh, kereta. Iya. Kenapa itu? Karena itu seru sekali dan wahananya itu juga masih baru, sangat diminati oleh banyak pengunjung di sini. Bagaimana Anda tertarik mengunjungi wisata alam Wagos? Tak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Pasalnya harga tiket masuknya terjangkau, yakni hanya Rp10.000 saja. Tunggu apa lagi? Cus dah yang ingin liburan ke sini. Sri Rama dan Sujianto melaporkan dari Gresik. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.